Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu apapun, maka perbuatan Allah sempurna. Penglihatan Allah sempurna, pendengaran Allah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allim yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah semuanya, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita senantiasa diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita melanjutkan materi tafsir. Kita masih berada di surat Al-Ikhlas ya. Kemarin kita sudah membahas ayat yang kedua, Allahus Shomad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Maka kalau ingin meminta, minta kepada Allah langsung. Ya, karena Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, mana sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ketiga dan keempat kalau bisa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ay lam yattakhid waladan wa laysa lahu abna'un wa banatun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan anak. Allah tidak beranak, tidak punya anak. Maka di sini wa laysa lahu abna'un wa banatun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mempunyai abna, anak laki-laki, wa banatun, dan anak perempuan. Abna jamak dari ibnun abna, jamak taksir. Bintun banat, banatun bintun. Nah, ini. Allah tidak memiliki, sama sekali tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Fakama huwa muttasafun bil kamalat munazzahun anin naqais. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tersifati atau disifati dengan kesempurnaan yang memang Allah maha sempurna. Maha sempurna Allah. Munazzahun anin naqais. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tersucikan, ya, munazzahun, tersucikan dari segala sesuatu kekurangan-kekurangan, segala macam bentuk kekurangan. Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Ya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sempurna, perbuatan Allah sempurna, ciptaan Allah ketika Allah menciptakan sempurna, berbeda dengan manusia. Ketika menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, ada yang kurang. Ya, ibu-ibu misalkan masak, ada yang kurang asin, kurang manis. Kamu mengerjakan tugas, hafalan Quran, hafalan hadis, ada yang kurang. Mungkin lupa sedikit, mungkin lupa ya apanya, ada yang kurang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu apapun, maka perbuatan Allah sempurna, penglihatan Allah sempurna, pendengaran Allah sempurna. Berbeda dengan kita, penglihatan kita ya kurang sempurna. Dengan cara apa? Semakin jauh, semakin jelas apa buram? Buram. Mendengarkan omongan orang, ya sudah masuk ke ruang, ya dibatasi tembok dan seterusnya, sudah tidak bisa terdengar. Ya, maka ini menunjukkan apa? Kekurangan kita.
kekurangan tapi Allah munazzahun anin naqais. Allah Subhanahu wa taala tersucikan, terbersihkan dari segala macam bentuk kekurangan. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan, apalagi kecacatan di zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Wa qala al-mufassirun, maka para ahli tafsir mengatakan fil ayati, pada ayat ini lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa itu? Maka al-mufassirun mengatakan, para ahli tafsir mengatakan, fil ayati raddun ala kulli man ja'ala lillahi waladan. Maka ayat ini membantah, menyangkal bagi siapa saja orang yang menjadikan bagi Allah sekutu, menjadikan bagi Allah tandingan-tanding. Ada Tuhan selain Allah, ada sesembahan selain Allah. Nggak boleh. Ya. Kal Yahud fi qaulihim, sebagaimana orang Yahudi dalam perkataan mereka apa? Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 30. Uzairun ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Uzair anaknya Allah. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Loh, padahal tadi lam yalid, Allah tidak punya Allah tidak punya anak. Wan nasara fi qaulihim, dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Quran surat At-Taubah ayat 30 juga. Al-Masih ibnullah. Isa itu anaknya Allah. Loh, padahal Isa itu siapa? Hamba Allah, nabi, rasul, utusan Allah. Loh, kok dijadikan apa? Oleh kaumnya sebagai apa? Anak Allah. Kamusyrikil Arab fi za'mihim, dan sebagaimana pernyataan orang-orang musyrik Arab jahiliyah pada zaman Nabi. Apa? Mereka menganggap annal malaikah banatullah, bahwasanya malaikat-malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang musyrik Arab Quraisy mengatakan apa? Loh, itu Muhammad ya itunya seringnya sama malaikat, sama anak perempuannya Allah, malaikat Jibril sering ketemu misalkan ya, mendapatkan wahyu. Jadi anggapan orang-orang musyrik Arab jahiliyah, malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Padahal malaikat kan juga nggak ketahuan jenis kelaminnya, ya nggak? Malaikat nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ketahuan. Dan bukan setengah perempuan setengah laki-laki, bukan. Paham ya? Jadi kita harus yakin malaikat itu ciptaan Allah yang tidak berjenis kelamin. Paham? Tidak laki-laki, tidak perempuan. Mereka adalah ciptaan Allah, mereka juga hamba Allah, malaikat. Tapi bukan anak perempuannya Allah. Ya, sebagaimana orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, anak laki-laki Uzair. Isa kan laki-laki, nabi, ya kan? Jenis kelaminnya laki, mengatakan anak laki-lakinya Allah. Sedangkan orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan malaikah banatullah. Malaikat-malaikat itu anak perempuannya Allah. Maka apa? Faraddallahu ta'ala 'alal jami'. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, menyangkal, menepis kepada semuanya fi annahu laisa lahu walad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mempunyai anak. Ya. Li'annal walada la budda an yakuna min jinsi walidihi. Karena yang namanya anak ya, itu harus sesuai dengan jenis bapaknya. Ya enggak? Gitu. Kalau anak ayam, bapaknya siapa? Ya ayam, gitu ya. Gitu. Anak kambing, bapaknya siapa? Ibunya. Ya anak kambing, ya kambing kan gitu. Manusia, bapaknya siapa berarti? Manusia, mustahil ya. Anaknya manusia, bapaknya sapi, mustahil enggak? Mustahil, enggak bisa ya, nggak mungkin ya.
Iya. Anak tikus kira-kira bapak ibunya siapa? Sapi? Bukan. Ya tikus kan gitu. Anak tikus bapak ibunya ya gitu ya. Tikus kan gitu maksudnya ya. Maka di sini apa? Li'annal walada la budda an yakuna min jinsi walidihi. Yang namanya anak gitu ya. Ya harus sesuai dengan jenis bapaknya. Jenis bapak karena kita lahir anak laki-laki perempuan itu dari apa? Dari nutfah air mani bapak kita semua. Jadi termasuk dari jenis bapaknya. Bapak kita manusia, ya berarti kita ciptaan Allah, hamba Allah Subhanahu. Wallahu taala azaliyun qadim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha qadim, maha kekal. Adanya Allah tanpa adanya permulaan. Jadi Allah al-awwal, Allah yang pertama kali. Dan tidak ada yang mengawali Allah yang pertama kali. Allah maha kekal, abadi, selama-lama. Sedangkan manusia fana, musnah, dunia kullu man 'alaiha fan, ya. Dunia itu musnah, fana. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu yang sama atau seperti dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Di dunia ini tidak ada yang sama seperti dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkin an yakuna lahu walad, maka tidak mungkin bagi Allah kok mempunyai anak. Wa li'annal walad la yakunu illa liman lahu zaujah. Karena kalau punya anak ya dia harus punya apa? Loh, istri. Ya kan? Ada bapak, ada ibu. Ya, harus punya istri suaminya, bapaknya. Wallahu ta'ala laisa lahu zaujah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pendamping, tidak mempunyai Allah berdiri sendiri, Al-Qayyum, berdiri Hayyul Qayyum, maha hidup, lagi berdiri tidak bergantung kepada yang lain. Apalagi malah justru kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Walam yulad, dan dia Allah tidak diperanakan. Lam yulad min abin wala ummin. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan, tidak diperanakan dari seorang ayah atau dari seorang ibu. Li'anna kulla mauludin hadithun. Karena setiap yang lahir itu berarti apa? Hadis, ciptaan yang baru. Ini kita itu hadis, makhluk yang baru, ciptaan yang baru. Dulunya kita nggak ada, sekarang ada. Sedangkan Allah ada sebelum adanya sedangkan Allah ada sebelum langit dunia ini ada. Adanya Allah sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Makanya apa? Azaliyun qadim. Allah itu maha kekal, maha yang pertama kali ada. Sebelumnya tidak ada, adanya Allah sudah ada. Ya, ini hebatnya Allah Subhanahu. Dan Allah berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun, termasuk kepada apalagi kepada makhluk. Malah justru kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dialah bagi Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah hebatnya Allah. Ya, tidak ada yang sesuatu yang setara, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lahu jalla wa ala mathil. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Enggak ada, ya. Wala nadhir, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Wala syabih, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahadun fi khalqi, seorang pun dari makhluk-makhluk Allah enggak ada. Makanya beda, khaliq, makhluk itu jauh berbeda. Yang menciptakan dan yang diciptakan berbeda. Kursi ciptaan, khaliqnya yang menciptakan manusia. Beda nggak bentuknya apa sama? Beda, ya. Beda. Makanya apa? Di sini menunjukkan bahwasanya apa?
walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang setara, yang sebanding, yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, serupa seperti dengan Allah Subhanahu, karena Allah Maha segala-galanya, karena Allah Maha Esa, Maha Tunggal, karena Allah Maha Awal, Al-Awal, Al-Zahir, Al-Batin. Allah Maha pertama kali, Maha Awal. Allah berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain, kepada makhluk. Maka dialah Allah yang berhak dan pantas untuk disembah dengan benar, dan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akhir dari tafsir Quran surat Al-Ikhlas. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya surat Al-Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.